yang berada di depan saya saat ini terkenal dengan makam Dawa atau makam panjang. Nah, ini adalah makamnya teman-teman, dan terkenal juga dengan sebutan Mbah Suryo Bojonegoro. Nah, kalau kita lihat memang panjangnya di kisaran kurang lebih 7 meter saudaraku. Ada beberapa payung di sini berwarna-warna ya. Ada yang berwarna biru, putih, merah, serta kuning keemasan. Dan teman-teman, dari seorang jupel atau juru pelihara di sini, Mbah Wi, mengatakan mengalami suatu kejadian di luar nalar, yaitu munculnya manusia berasap atau makhluk berasap teman-teman. Munculnya dari pohon trembesi. Nah, ini teman-teman, muncul dari sini saudara-saudara. Muncul dari sini, padahal di waktu itu tidak ada kegiatan ataupun kejadian orang yang lagi bakar apa gitu ya, atau asap apa gitu, tiba-tiba muncul dari pohon ini yang saat ini sudah ditebang begitu. Muncul asap yang berbentuk manusia berjalan begitu ya, sambil ini mungkin ya memegang sesuatu atau apa begitu, dan berjalan ke sini teman-teman, ke arah makam Dawa ini. Ya, jadi makam ini bukan merupakan jasad yang dimakamkan, tetapi merupakan pusaka tombak ya. Oke, kita coba masuk teman-teman. Kita coba masuk. Nah, ini sudah ada perbaikan ataupun pergeseran dari ini ya, orientasi makam begitu ya teman-teman. Harusnya di awal penemuannya itu ditandai dengan pohon jarak ini. Ini yang di sebelah sini ya. Terus ada pohon jarak lagi di sebelah sana. Harusnya nyerong ke sini. Waktu ditemukannya dari gundukan yang panjang itu harusnya menyerong ke sini teman-teman. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan karena bentuknya makam, sehingga arahnya lebih digeser begitu, utara ke selatan. Orientasinya lebih ke utara ke selatan gitu teman-teman. Ya, ini berada di Belambangan Banyuwangi teman-teman. Kalau kalian datang ke sini, kalian cukup searching di Google Maps ya. Nah, di sini ada tulisannya Petilasan Mustika Ningbraja Suryo Bojonegoro atau Mbah Dawa. Sandi perjuangan untuk melenyapkan kegelapan yang dulu pernah menimpa Pulau Jawa ini. Sandi perjuangan. Iya, itu di masa eranya dulu kerajaan Kahuripan, pas rajanya Erlangga dulu. Jadi ini sudah lama sekali, sudah tua sekali kalau berdasarkan umur tahun ya kan. Erlangga itu kan sekitar tahun 1100 ya. Iya. Nah, dia masa itu pada saat zaman Erlangga dulu kan ada huru hara dari Nyai Calon Arang dulu. Nah, itulah nyaris gelap langit di Tanah Jawa ini. Orang selalu khawatir, selalu resah, selalu was-was karena apa? Sering terjadi namanya teluh, pagebluk, apalagi wabah dan lain-lain, sehingga kerajaan tuh sampai merasa bingung, resah karena mayat tuh sampai tidak terurus dulu di pinggir-pinggir jalan apa itu, orang tidak berani megang karena apa? Takut juga dia tertular apa. Akhirnya ada tandingannya namanya Mpu Barada itu. Setelah Nyai Calon Arang bisa dikalahkan, untuk membersihkan aura spiritualnya dipasanglah tumbal supaya nggak muncul lagi dan bisa lerem selamanya gitu. Tumbalnya adalah ini tombak Dawa alias Mbah Dawa ini. Kenapa Suryo Bojonegoro itu adalah sandinya? Karena Suryo itu merupakan penerang, ya, Bojo itu memang ditumbalkan untuk negoro gitu. Makanya Suryo Bojonegoro. Berarti tidak ada kaitannya dengan wilayah Bojonegoro ya? Bukan, tidak ada. Karena ini Banyuwangi kok jauh banget berarti ya, begitu. Dan ini kan nggak satu-satunya Mas. Ini ada di 3 tempat karena tombak satu itu memang sengaja dipatahkan menjadi 3 untuk rata-ratanya tanah Jawa ini. Yang satu memang di sini, yang kedua ada di Gunung Tidar,
Di sana namanya Pusoko Sepanjang, sama begini, sekitar 7 meter juga, tapi namanya Pusoko Sepanjang. Dalam kurungnya atau aliasnya sama, Suryo Bojonegoro juga. Nah yang lain tuh yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, di sana itu ada sebuah makam namanya Sang Hyang Sirah. Ada di gua itu, Gua Sirah namanya. Di situ ada Sang Hyang Sirahnya. Itu sebetulnya hulunya atau gagangnya. Artinya memang ditumbalkan atau dimakamkan di 3 titik di Pulau Jawa. 3 titik yang sudah dipilih oleh Empu Barat. Namanya Suryo Bojonegoro. Pak, perihal dengan Mbah Dowo yang katakan dimakamkan ataupun tombak tadi begitu berada di Alas Purwo. Ya. Ada sesuatu yang di luar nalar nggak tentang kejadian di sini? Kalau sesuatu di luar nalar itu ya juga sering dialami oleh orang-orang sebagai pendatang atau tamu. Yang paling sering itu ya hanya melihat sinar. Ya kalau masalah penampakan gitu ya masing-masing orang sudah sering melihat. Ya seperti itu. Tapi saya sendiri sesekali aja. Apa itu Pak? Satu contohnya. Kalau saya yang jelas saya lihat itu dulu itu manusia asap, Mas. Jadi dulu itu ada tunggulnya tuh. Tuh, tunggul yang dekat pohon sawu kecil itu. Tunggul jati kan itu? Pohon saman. Oh, pohon Bukan, saman. itu pohon saman besar dulu. Iya. Saking aja saya nggak suka, akhirnya saya tebang itu. Tapi ya tangannya ya Pak Mandor-Mandor kan. Pada saat itu masih eksis besar. Pada sekitar jam 4 sore itu kan saya duduknya di gubuk saya sana, ya kan. Melihat sini itu ada asap keluar. Dia datang ke arah makam sini. Tapi ini bentuknya manusia. Jadi gaya banget dia. Masih siang loh ini, jam sekitar jam 4 loh. Dia jalan makin lama saya makin pernah dulu. Ini asap ini kok bentuknya aneh begini, terus asap apa kan? Kita nggak lagi bakar-bakar kan? Nggak lagi merokok juga, orang saya berhenti merokok. Akhirnya dia mendekati sini itu, mendekati pagar ini makin pudar hilang. Itu saya sendiri ya lihat. Kalau yang lain-lain itu mungkin ya nggak perlu saya ceritakan lah, bangsanya sinar, bangsa apa gitu. Ada. Sampai saya itu dulu gini loh. Ini mungkin ini adalah karakter saya. Jadi saya itu paling tidak suka kalau diintimidasi oleh barang-barang yang kayaknya halus gitu ya. Itu saya gali itu tempatnya. Di sana masih ada. Tuh. Dulu kan setiap waktu-waktu tertentu di pojok sana itu sering ada muncul sinar gitu. Muncul sinar sampai orang semua lihat. Nah, pada waktu tertentu juga dulu saya melihat orang itu lari dari pojok babatan sana. Ini kan babatan tuh, ada 14 hektar babatan. Dia lari dari pojok sana, musimnya tuh kemarau begini, dia malam kan. Pas waktu itu ada mobil dari sana. Jadi sinarnya itu terang banget di bawah pohon jati itu. Ada orang lari dari sana, tapi nggak ada suaranya. Seharusnya kan suaranya itu serak-serak kencang banget kan. Dia nyamparin daun-daun jati yang kering itu seharusnya kan dia suaranya. Itu nggak ada suaranya. Nah setelah sampai titik yang selalu saya lihat sinar itu, dia tenggelam di situ, hilang. Itu aja udah menimbulkan saya itu kayak marah gitu. Besoknya saya ambil cangkul, saya gali. Dan itu juga pengalaman yang pernah saya alami. Dan ada apa? Ternyata di situ itu tidak ada saya temukan apa-apa ya. Saya hanya temukan kayak gondek rayap itu, tahu gondek rayap? Iya. Yang besar-besar gini, yang warna putih. Itu saya buat jamu. 4 itu langsung saya telan seketika, dan saya alhamdulillah juga sampai sekarang dengan usia saya kayak gini masih sehat. Umur berapa Pak? Saya 55 tahun. Alhamdulillah. Segar bugar Pak. Segar bugar, alhamdulillah, nggak ada keluhan. Amin. Ya. Seperti itu pengalaman di luar nalar juga sih. 2 itu mungkin cukup lah. Ada nggak seseorang yang datang ke sini begitu? Saya mendapati beberapa keterangan di artikel, katanya untuk sesuatu hal yang ini tidak baik. Kalau untuk sesuatu hal yang tidak baik itu mungkin itu ya secret ya, rahasia mereka ya. Saya nggak begitu dikasih bocoran. Tapi namanya kecurigaan orang datang ke suatu tempat ritual itu ya karena beraneka ragamnya tujuan, mungkin berapa persennya atau 0, sekian persennya mungkin ada. Tapi saya secara langsung itu nggak tahu. Tapi kalau menemukan foto yang suka di sini ada, gitu loh. Mungkin foto calon anggota DPR atau foto calon lurah itu sering saya temukan. Tapi foto misalnya, atau mungkin calon jodohnya gitu. Nah, ada kok memang ya, gitu ada. Kalau yang itu pernah saya nemukan, yang nyari jodoh fotonya taruh sini itu pernah ada. Tapi dalam
artian jahat ingin bunuh orang atau santet teluh ya saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau foto-foto pernah saya temukan. Dari awal adanya makam ini, Ya. bentuknya memang sudah panjang di kisaran 7 meter ini kah atau ada penambahan? Ini kan sesuai dengan perjalanan seiring waktu ya. Ya. Dulu awal ditemukan ini kan tanah ini tanah rawa Mas. Tanah rawa itu tergenang air gitu kalau musim hujan, banyak ikan-ikan ya, gabus, ikan betik dan lain-lain. Nah pada saat dulu ditemukan awalnya itu, di tengahnya itu memang ada gundukan memanjang. Yang ini nggak pernah dilanggar air. Sebesar apapun terjadi banjir di daerah sini, air dari gunung, dia tetap nggak menyentuh ini. Nah, oleh karena itu termasuk keanehan yang dulu pertama dilihat oleh penemunya. Penemunya kan anak-anak gembala orang Kutorjo. Iya. Anak-anak kecil itu. Akhirnya lapor kepada orang-orang tuanya, lah baru semedi muncul namanya Mbah Dowo itu. Nah, dulu di sekelilingnya tanah gundukan itu ditanami yang namanya andong, Mas. Andong itu loh, pohon yang merah-merah itu loh, Iya. daunnya merah itu. Tapi dulu yang warnanya hijau, dulu belum dikenal andong warna merah. Andong hijau itu kayak ada yang di sumur itu yang warna hijau. Nah, seiring berjalannya waktu, kan andong itu kecil-kecil juga ribet, Mas. Ribet artinya itu dia kan rapet nanamnya. Akhirnya diberi tanda lagi oleh orang berikutnya, pohon jarak, Mas. Ini pohon jaraknya. Itu. Dan ini pohon jaraknya itu sebetulnya asli arah gundukannya itu antara pohon jarak ini dengan pohon jarak itu. Berarti Ya karena ini dulu waktu membuat judul situs ini orang kebingungan membuat judul, dan masyarakat pada saat itu cenderung kepada namanya penemuan itu pasti judulnya kalau nggak dulu kata-kata situs belum ada loh. Situs ini baru dikenal tahun 2000 ke sini. Dulu itu dikenalnya hanya kalau bukan petilasan pasti makam. Akhirnya masyarakat memilih ini diberi judul makam, gitu loh. Nah, karena makam ini konotasinya kan dengan pejuang-pejuang orang yang mengembangkan ajaran Islam kala itu kan. Kan orang belum tahu sebenarnya apa kan. Karena ini judulnya makam, secara umum mayoritasnya masyarakat sini makam itu ya harus kiblat, makanya kan geser. Gesernya kan ada hampir 2 meter kan, ini taruhlah 1,5 meter kan. Karena dia untuk harusnya memburu, ini ya. Iya, memburu kiblat. Kalau makam nggak kiblat nanti diprotes oleh banyak orang karena mengalah aja sudah, karena dijuduli makam ya kita dikiblatkan aja. Aslinya ya ini harusnya dari jarak pohon apa ini? Jarak dari itu. sini. Berarti agak nyerong ya harusnya ya. Ya ke jarak itu. Agak nyerong ke sana ya. Ya, itu loh. Gitu. Aslinya lah, dulunya lagi andong gitu loh. Juga perkembangan Kijing ini juga mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Awalnya tandanya itu hanya tanaman lidah mertua. Setelah dia dipandang suka ada ularnya, diganti batu bata merah itu lah, supaya lebih bersih lagi, yang kemudian diatur seperti ini gitu loh. Tapi intinya tetap namanya energi Suryo Bojonegoro itu supaya bisa membantu kepada masyarakat yang lagi kesusahan, punya kepentingan apa, biar dapat energi positifnya. Ya, energi positifnya ya. Terakhir Mbah Wi, ada pesan tertentu nggak bagi pengunjung terutama ataupun halayak ramai di luar sana? Ya, kalau saya itu sebetulnya ada pesan, tadi udah saya sampaikan juga, pesan untuk sebagai saat-saat ini kan banyak terjadi krisis moral, termasuk negara kita sedang kayak begini ini kesulitannya itu kan itu juga karena moral. Oleh karena itu kita harus bisa kembali ke jati diri sebagai orang Jawa. Moralnya orang Jawa itu yang anggah ungguh, kesatria dan lain-lain, supaya apa? Nah, ini bisa berawal dari tempat-tempat seperti ini, karena ini hanya peninggalan dari leluhur Jawa dulu. Kalau kita mengakui leluhur Jawa itu memang punya keunggulan, punya kelebihan untuk dituruti, untuk sebagai contoh, ya kita mulai dari tata krama kita sendiri supaya kita bisa bermoral tinggi seperti kayak leluhur dulu gitu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Mbak Wi, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama, terima kasih. Kunjungi teman-teman, karena ini adalah bagian dari sejarah lokal yang ada di Banyuwangi. Kalian cukup searching di Google Maps ya, Mbah Dowo Banyuwangi, nanti kalian sudah diarahkan. Jangan kaget karena ini berada di dalam hutan Purwo atau di dalam alas Purwo. Semoga bermanfaat saudaraku.
Ikuti terus di perjalanan kami, Bungutan Pring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.